Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi kami. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan kawan-kawan yang telah hadir pada hari ini dan telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 5 kami yang beranggotakan yang satu pertama yaitu Regista Maharani dengan NIM 2021211038, dan saya sendiri adalah Ragila Andika Pratama dengan NIM 2021211055, dan kawan saya yang ketiga yaitu Restu Agni Amalia dengan NIM 2021211098. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tema yang berjudul Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan PPT dari kelompok kami, yakni tentang peradilan agama dalam tata hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Sedangkan pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, atau dengan perkataan MA pun berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yakni ada 4 badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Keempat badan peradilan itu yakni badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya tentang peradilan umum. Peradilan umum atau yang disebut juga dengan pengadilan sipil adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi sebagian rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum pada saat ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum diselenggarakan pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta Mahkamah Agung yang berperan sebagai peradilan negara yang tertinggi. Contoh perkara dalam peradilan umum: 1. Tindakan kriminal. 2. Sengketa pilpres. Yang ketiga yaitu sengketa tanah. Selanjutnya tentang peradilan agama. Dasar hukum peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh pasal 24 pada ayat 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, dalam 2 pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Contoh perkara dalam pengadilan agama yakni perceraian, yang kedua sengketa ekonomi syariah, yang ketiga waris. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Restu Agni Amalia. Silakan, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yaitu mengenai peradilan militer. Peradilan militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi peradilan militer, peradilan tinggi militer, peradilan militer utama, dan peradilan militer pertempuran. Salah satu dasar hukum keberadaan peradilan militer ini yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara atau Militer.
Nah, contoh perkara dalam peradilan militer ini yang pertama, pelanggaran hukum oleh anggota TNI, kasus kekerasan oleh TNI, dan ingkar janji jabatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau biasa disebut Peratun merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara ini yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Contoh perkaranya ada gugatan pembatalan sertifikat tanah, gugatan pajak, dan permohonan fiktif positif. Selain Mahkamah Agung ada juga Mahkamah Konstitusi, yaitu salah satu lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menjabarkan sejumlah wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Yang kedua ada memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. Yang ketiga memutuskan pembubaran partai politik dan yang terakhir memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu tugas dari peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas peradilan agama yakni berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih atas perhatian untuk teman-teman dan Bapak dosen. Baik, dari kelompok 5 untuk kesimpulannya yaitu tugas dari peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada kesalahan dan selebihnya itu. Terima kasih.